tersembunyi, kuasa Allah, kalaulah di Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan tema renungan mengatasi stres atau tekanan. Apakah saudara pernah mengalami stres? Ataukah sementara dalam keadaan stres? Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini bisa berasal dari dalam diri atau dari luar. Pada dasarnya kita semua mengalami stres, namun tingkatannya berbeda-beda. Jika kita tidak dapat mengatasi stres, dan akhirnya stres berkepanjangan, maka hal itu akan menyebabkan denyut jantung meningkat, pernafasan lebih cepat, otot menegang, dan tekanan darah menjadi naik. Hal ini tentu berdampak negatif kepada kesehatan tubuh. Pasti akan melemahkan sistem imun tubuh. Secara psikis maupun secara rohani juga tentu akan mengalami gangguan yang mengakibatkan relasi vertikal dengan Tuhan maupun horizontal dengan sesama menjadi terganggu. Ketika kita membaca kitab Injil, Yesus dalam kemanusiaannya terus-menerus berada dalam tekanan. Ada banyak tuntutan yang tentunya melelahkan. Dia terus-menerus diusik oleh para pengkritiknya. Kesalahannya dicari-cari agar dia dapat dijatuhkan ke pengadilan. Namun demikian, Yesus tetap tinggal dalam kedamaian saat berada dalam tekanan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengatasi stres atau memanage stres? Prinsip pertama adalah identifikasi. Artinya, kita harus mengenali diri kita secara benar, belajar dari kehidupan Yesus. Dia sungguh mengenali dirinya dan mengidentifikasinya dengan berkata, "Akulah terang dunia, akulah pintu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik," dan lain-lain sebagainya. Yesus tahu siapa dirinya. Saudara, kita juga perlu mengenali diri kita dengan benar, bahwa kita adalah anak Allah. Katakan, saya adalah anak Allah. Saya adalah garam dan terang dunia. Saya adalah hamba. Saya adalah murid Kristus. Banyak orang stres karena tidak jujur dengan dirinya. Dan akhirnya dia memakai topeng atau menjalani kehidupan ganda. Lain di luar, lain di dalam. Lain di rumah, lain di gereja, lain pula di pesta, dan seterusnya. Ini yang pertama, perlu ada identifikasi, mengenali diri secara benar. Yang kedua, prinsip dedikasi, yakni mengetahui siapa yang akan kita senangkan. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia dengan tegas berkata, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Yohanes 5 ayat 30. Artinya, Dia tidak bisa hanya menyenangkan dirinya atau menyenangkan semua orang, tetapi Dia harus tetap menyenangkan Allah Bapa yang mengutusnya. Jikalau kita tidak menyenangkan Allah, maka kita bisa jatuh ke dalam 3 hal. Pertama, takut kritikan. Anda khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan mengenai Anda. Kompetisi. Atau Anda khawatir kalau ada orang yang melampaui Anda. Dan akhirnya konflik. Karena Anda merasa terancam saat orang lain tidak sependapat dengan Anda. Ujung-ujungnya stres. Tetapi jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka fokus kita
bukan lagi ego kita. Kita tidak lagi menyalahkan orang lain atau menganggap mereka sebagai lawan atau kompetitor, melainkan sebagai mitra dan motivator. Yang ketiga, prinsip penataan prioritas, yakni mengetahui apa yang ingin kita capai. Yesus berkata, "Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Yohanes 8 ayat 14. Kita harus memilih dan menetapkan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Jika tidak, maka kemungkinan orang lain atau dunia akan mengisi hidup kita sehingga lupa prioritas. Kita bisa bekerja sepanjang hari, tetapi tidak mencapai sesuatu. Kita hanya berputar-putar dalam kesibukan tanpa produktivitas. Kita bisa berada dalam lingkaran kesibukan tanpa menghasilkan apapun. Yang ada adalah tekanan atau stres yang bertambah-tambah. Itu sebabnya kita harus memiliki prinsip seperti Yesus, mengetahui apa yang akan dicapai. Yang keempat adalah prinsip konsentrasi, yakni fokus kepada sasaran. Tidak mudah untuk dapat mengatasi stres. Oleh sebab itu kita perlu konsentrasi atau fokus. Yesus selalu mengawali segala sesuatu dengan doa. Bangun pagi-pagi benar dan berdoa. Jangan berbelok dari agenda yang sudah direncanakan. Jangan menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Pengaruh atau gangguan dari luar tidak membuatnya gusar atau stres. Saudara, bagaimana kita mengatasi stres? Mari kita belajar dari kehidupan Yesus. Kita perlu identifikasi, yaitu mengenali diri dengan benar. Kita perlu dedikasi kepada siapa kita mengabdi atau siapa yang kita senangkan. Kita perlu penataan prioritas dan konsentrasi pada sasaran. Mari kita mengawali dengan doa dan terus berdoa, menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada pimpinan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, "Marilah kepadaku, kamu yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan." Dalam bahasa Inggris disebut dengan rest. Aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Dialah pelepas stres. Dia dapat mengubah hidup kita jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Allah, Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat menerapkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat menata hidup kami, pikiran kami, supaya dengan demikian kami tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara sekalian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom.